Kemarin di video dan TikTok gua ada bahas soal Lando Norris dan kepribadiannya yang cukup besar dan membuatnya menjadi pembalap yang paling dicintai dan dibenci di saat yang sama. Tapi kalau kalian nonton Lando Norris on dan off track dari dia debut sampai sekarang, kalian mungkin merasakan bahwa Lando Norris yang kita lihat sekarang tuh sangat amat jauh berbeda dibandingkan Lando Norris yang dulu. Nah, hari ini gue mau bahas soal itu. Jadi kali ini gue mau lebih bahas soal kepribadian atau sikap atau tingkah laku, ya apalah kalian mau nyebutnya ya. Karena kalau bahas performa ya itu aja yang bakal selalu dibahas kalau ngomongin Lando Norris. Kalau nggak dominasi, ya ngebotol start. Dah itu aja sebenarnya ya. Nggak juga sih. Tapi kalau soal personality-nya ya dia ini cukup menarik. Pas dia debut di F1 pada musim 2019, banyak orang memiliki ekspektasi tinggi terhadapnya. Karena dia memiliki CV yang bagus di karir juniornya. Lalu dia juga berduel keras dengan George Russell di Formula 2 2018 dan mampu finish runner-up. Tapi banyak orang ragu sama performa McLaren yang saat itu dapat dikatakan berada di periode kegelapan ya. Tapi di 2019, McLaren mampu membangun mobil yang solid di papan tengah ya. Dan Lando Norris juga mampu mengimbangi atau bahkan sedikit mengungguli Carlos Sainz rekan timnya ya di qualifying. Tapi di race aja yang dia masih kurang dan sedikit terdominasi ya, karena ya dia tire manajemennya masih kurang. Ya mirip-mirip lah sama Oscar Piastri sekarang. Maklum lah, namanya juga masih rookie. Tapi yang bikin fans sangat menyukainya saat itu ialah personality atau kepribadiannya. Dia salah satu anak Gen Z yang baru masuk ke F1 saat itu. Sehingga banyak fans Gen Z saat itu relate sama kepribadian dan humornya. Dia sering live Twitch, di mana memberikan kita momen-momen lucu dan menghibur. Ditambah dia mampu mengeluarkan sisi humoris Carlos Sainz juga dan menciptakan duet bernama Carlando. Lando juga suka bikin meme-meme setelah balapan yang dimana jujur fans-fans saat itu koplak aja ngeliat pembalap bikin meme tentang dirinya sendiri, mau itu balapannya bagus atau jelek ya kan, termasuk radio ini. Jujur aja, kita semua suka sama pembalap kayak gini, dan ini merupakan experience baru juga di F1 untuk memiliki pembalap dengan kepribadian seperti Lando ini. Tapi bang, kesannya tuh kayak dia itu bercanda doang, terus kayak ngejadiin F1 tuh sampingan aja nggak sih? Ini mah full-time streamer dan komedian yang sebenarnya. Ya, itu pun jokes yang dia sebenarnya juga akui ya. Tapi enggak kok, dia tetap fokus sama mimpinya menjadi pembalap F1 yang sukses. Dia pun tidak membiarkan hal-hal lain di luar balapan mengganggu karirnya. Kan dia tetap mampu tampil bagus on track. Di 2020, masih dengan kepribadian yang sama, di mana dia nyanyi lagu It's Friday dan di radio, dan ini jujur, nggak bohong, ini benar-benar terjadi di real life ya. Waktu itu bapak gue juga nonton, dan beliau tuh langsung ngomong, apalah nih bocah. Maklum Pak, Gen Z. Di musim itu dia nyaris ngalahin Carlos ya, tapi ada aja bad luck-nya yang bikin dia kehilangan poin. Di 2021, banyak orang prediksi dia dan Danny Ric bakal pecah komedi karena kedua-dua itu sama-sama lucu dan humoris. Bahkan sempat ada momen pecah mereka berdua sebelum jadi rekan tim. Tapi banyak juga fans yang khawatir karena dua-duanya pasti sama-sama kompetitif dan bakal saling mengalahkan, dan inilah nanti yang bikin ya nggak bakal lucu jadi ya sebenarnya. Ya di sini gue bilang kalau off track mereka boleh lucu-lucuan, tapi on track semuanya adalah lawan. Sayangnya di era di mana dia dan Danny Ric menjadi rekan tim, akan selalu diingat oleh fans sebagai the downfall of Daniel Ricciardo. Tentu ada beberapa momen lucu dan hangat mereka, walaupun awal juga agak awkward keduanya sih gue akui ya. Tapi ya bakal selalu dibayang-bayang oleh performanya Danny Ric yang underperforming ya. Ditambah Lando ini kan juga cukup sarkastik kadang dan main frontal. Terdapat beberapa momen tuh dimana dia kesannya kayak ya ngejatuhin Danny Ric ya, dimana dia waktu itu ngomong, kenapa gue harus bantu Danny Ric, kan tuh masalah dia kalau underperforming ya kan. Apalagi di DTS ya, tentu saja. Biasalah. Di sini juga banyak orang mulai ya nggak suka sama dia karena personality yang sisi yang jeleknya itu udah mulai kelihatan. Dan dari titik ini, Lando juga sebenarnya mulai mengurangi streaming dan terlihat mulai serius. Ya masuk akal karena udah masuki fase di mana lo tuh harus dianggap sebagai ancaman, bukan sebagai badut kayak Ferrari di era Binotto. Lalu datanglah Oscar Piastri, pertama kalinya dia bakal menjadi abang di lineup McLaren. Dulu kan dia yang selalu jadi adiknya, sekarang dia adalah abangnya.
Jujur, banyak orang nggak expect mereka bakal sedekat tuh si humoris Carl Lando tuh Dan Lando. Ya lu expect apa ya kan dari kopasnya Kimi Raikkonen. Walaupun Oscar pun juga sebenarnya memiliki sisi humor yang kurang lebih sama kayak Lando ya. Lebih sopan aja kayak kucing sopan. Tapi keduanya mampu menciptakan driver dynamic yang bagus dan cukup menghibur juga. Tapi Lando sudah jauh lebih dewasa dibandingkan dulu. Dia nggak serusuh atau eksplosif dulu. Dia tuh sekarang lebih kalem ya. Tapi belakangan ini kalian mungkin lihat dia murung mulu, mau dia menang, pole atau kalah balapan atau dimanapun lah. Kelihatannya kayak murung-murung aja, kayak banyak banget masalah hidup ya. Dan sekarang kita juga tahu kan betapa banyak hatersnya sekarang. Simpelnya itu terjadi karena dia sekarang sudah di titik di mana dia merupakan pembalap papan atas dan siap bersaing untuk gelar Jurdun. Sudah bukan saatnya bercanda-bercanda terus dan sudah saatnya menjadi serius. Lalu ada pepatah yang mengatakan ya, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin. Ketika lu udah di atas, banyak orang bakal melihat dan memerhatikan, dan banyak juga yang bakal pengen jatuhin lu. Apa yang lu lakukan nanti, semuanya itu bakal dijudge oleh orang-orang. Dan sejauh ini Lando harus diakui, ya banyak membuat kesalahan dan hal-hal yang orang tuh nggak suka. Dan karena rasa benci mereka ke dia udah tinggi, mau ngapain pun dia pasti bakal gede hatersnya dan ya hate-nya banyak gitu. Lalu gue juga harus jujur, fans brutal dia juga patut disalahkan kenapa dia bisa sebeda ini sekarang. Fans dia tuh brutal banget asli, sampai-sampai kehidupan pribadinya itu diganggu terus sama fansnya. Gue gak mau bahas lebih detail, tapi gue mendengar kabar waktu itu, alasan kenapa Lando dan mantan pacarnya putus kemarin tuh karena fans brutal ini yang terlalu ngusik-ngusik kehidupan mereka. Ya gue gak mau bahas lebih lanjut sih sebenarnya, tapi itu kan yang gue dengar. Dan gue juga gak mau ngomong kalau itu benar juga sebenarnya, karena masih spekulasi doang. Intinya bukan urusan kita untuk ikut campur di kehidupan pribadi orang. Karena fans ini juga haters dia banyak. Dan karena banyak fans dia yang delusional juga, akhirnya ribut lah sama fans sesama pembalap. Gila ya, nih orang doang yang bisa menyatukan Colt LH44 dan Colt Max kayaknya. Intinya Lando Norris yang sekarang berbeda jauh dari Lando Norris yang dulu. Tentu dia masih bisa ngejok sana-sini dikit-dikit dan ngomong-ngomong santai juga sama sesama pembalap, tapi jelas berbeda dan lebih murung aja ya kan, kadang juga suka terlalu keras sama dirinya. Jadi mana dibandingkan dulu dia tuh lebih ceria dan lebih likable setidaknya. Sebenarnya Lando Norris ini bukan satu-satunya atlet yang mengalami fase ini. Banyak gue liat atlet yang dulu tuh kayak asik, banyak tingkah, tapi seiring berjalannya waktu dan mereka juga udah naik level terus-menerus, mereka tuh jadi pendiam dan lebih fokus sama karirnya. Itu normal dan tuh sudah seharusnya kayak gitu. Intinya gue harap Lando juga bisa mengalahkan perang dengan dirinya sendiri. Apalagi dia kan juga cukup vokal mengenai mental health dan dia juga bilang kalau dia sedikit struggle sama mental health, khususnya pas musim rookie-nya. Sekarang pembalap yang tingkah lakunya lucu di sosmed kan ya Franco Colapinto. Puas-puasin aja dah ya kan mengikuti keseruannya di sosmed, karena gue yakin nanti kalau dia di posisi Lando juga pasti bakal sama endingnya. And were you surprised by the reaction? Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudah lelah. Seperti biasa videonya kalian tutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.